Selamat pagi Lose Felix. Selamat pagi Lose Jansa. Kita bersyukur bisa datang kembali beribadah kepada Tuhan ya. Iya Lose. Kita memulai ibadah kita nyanyikan lagu pujian Mars Sekolah Minggu. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakanku sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakanku sepanjang hidup. Satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Adik sekalian, tutup mata, kita mau berdoa ya. Ikuti Lose. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa diampuni dan beroleh hidup yang kekal. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama satu minggu ini. Dan pagi hari ini kami datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tolong kami untuk memuji Tuhan sesuai kehendak-Mu. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, bantu kami untuk mengerti dan melakukannya. Ampuni dosa kami, pimpin kami saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita lihat lagu pujian kita ya Lose ya. Nah, karena tema kita untuk minggu ini ada yang berhubungan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kita ada lagu-lagu pujian Natal ya. Nah, kita akan nyanyikan Dengar Malak Memuji. Sejahtera turun ke
para malaikat datang untuk bernyanyi ya, memuji nama Tuhan ya. Iya, karena kelahiran sang raja, raja di atas segala raja, raja damai yang memberikan kita kehidupan yang kekal ya. Kita bersyukur untuk Tuhan Yesus ya Lose ya. Iya, betul Lose. Kita lanjutkan pujian kita. Hai mari berhimpun ya. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus terpujilah namamu. Firman menjelma menjadi manusia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Nah, siapa yang dipuji di sini Lose? Tuhan Yesus Kristus Lose. Ya, Tuhan Yesus Kristus ya. Di sini dikatakan sembah dan puji Dia. Nah, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk apa Lose? Untuk menembus dosa-dosa kita semua Lose. Menembus dosa-dosa kita. Jadi kita harus percaya Tuhan Yesus ya, supaya dosa kita diampuni dan kita bisa beroleh hidup yang kekal, kita bisa pergi ke surga ya Lose ya. Iya Lose. Oke, kita bersyukur untuk pujian ini. Kita lanjutkan pujian kita, firman Tuhan ya. Nah, ada gerakannya, tapi kita nyanyikan satu kali dulu, baru setelah itu kita kasih gerakannya ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, adik-adik semua kita bangkit berdiri, kita kasih gerakannya ya. Jadi firman Tuhan harus kita tanamkan di dalam hati kita ya Lose ya. Ya betul Lose. Nah, lalu kita harus tunjukkan buahnya melalui kehidupan kita sehari-hari ya. Ya. Oke. Nah, kita akan berikan persembahan kepada Tuhan yang bertugas SD 4. Kita nyanyikan lagu pujian Aku Bawa dan Berikan. Dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
Adik-adik, mari kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa, ikuti lause ya. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dan kecukupan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur, di pagi hari ini kami telah membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan kuduskan dan pakailah persembahan kami ini untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah sekolah minggu kami. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang terus memberkati kami dan mencukupkan segala kebutuhan kami di masa yang akan datang. Kami juga berdoa, Tuhan memberkati Papa dan Mama kami, berikan kesehatan dan kekuatan untuk bekerja bagi Tuhan. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Lause dan terima kasih juga untuk SD 4. Nah, kita lihat untuk pengumuman kita hari ini. Yang pertama, saat teduh anak sekolah minggu diadakan setiap malam jam 8 sampai jam 8.30. Mari semuanya ikut bersaat teduh bersama. Yang kedua, asisten guru sekolah minggu dan anak kelas remaja diminta untuk mengikuti renungan malam remaja setiap malam jam 9. Jadi ingat adik-adik semuanya ikut saat teduh ya. Ketiga, latihan presentasi Natal dimulai jam 9 sampai jam 9.25. Yang keempat, latihan paduan suara anak akan dilakukan hari ini jam 9.30. Anak kelas SD 1 sampai remaja dihimbau untuk mengikutinya. Kelima, petugas playgroup kebaktian hari ini yaitu Lause Yarni dan juga Lause Siska ya. Itu saja pengumuman kita. Dan sekarang kita akan ke kelas kita masing-masing. Kelas kecil di sebelah kiri, kelas tengah di tengah, lalu yang remaja tinggal ya. Terima kasih. Tes. Wah, oke. Tes. Kasih tahu lo sededi. Tes. Nia maju ke depan sama Natania, semua Yulfia maju ke depan. Joanna juga.
Yurufea geser ke kiri. Natania, oke. Biar nampak semua ya. Terus Gabriel bantu lapor ya ke grup ya, berapa jumlah ya. Oke, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya, semua sehat? Semuanya sehat? Sehat ya? Oke, nah kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu lah ya. Kita mau berdoa, semua tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bisa datang untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami bisa sungguh-sungguh memahaminya dan sungguh-sungguh kami melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk ke ayat hafalan dulu. Nah, ayat hafalan kita Keluaran pasal 20 ayat 20. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3 ya. Keluaran 20 ayat 20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Keluaran 20 ayat 20. Silakan hafal.
kita sebutkan sambil kita hapus ya beberapa kata. Oke, 2, 3, ya. Keluaran 20 ayat 20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Keluaran 20 ayat 20. Oke, kita hapus. 2, 3, ya. Keluaran 20 ayat 20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Keluaran 20 ayat 20 ya. Oke. 2, 3 ya. Keluaran 20 ayat 20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Keluaran 20 ayat 20. Hapus lagi 2, 3 ya. Keluaran 20 ayat 20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang untuk dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Oke? 2, 3 ya. Keluaran 20 ayat 20. Oke, 2, 3 ya. Oke, terakhir 2, 3 ya. Keluaran 20 ayat 20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Oke, mulai dari Kerry. Nggak ada laginya ya. Agar kamu jangan berbuat dosa ya. Oke, Steve. Oke, Joanna. Belum bisa hafal ya? Harus diusahakan hafal ya. Karena ini firman Tuhan dihafal. Oke. Natania. Besarkan suara loh, kurang dengar. Oke, besarkan suara ya. Ayo. Belum bisa. Argelia. Dengan maksud supaya Cherish. Untuk mencoba kamu
supaya takut akan Dia. Ada agar kamu jangan berbuat. Oke. Satu orang lagi. Terence. Supaya takut. Supaya takut akan Dia. Ada agar kamu jangan. Si Steve geser sedikit ke kanan, sedikit aja. Oke. Nah, sekarang kita mau dengarkan cerita firman Tuhan ya. Pelajaran ketiga, kita baca bersama-sama judulnya 2-3 ya. Allah memberikan hukumnya pada umatnya. Allah memberikan hukumnya pada umat covenant-nya ya. Nah, hukumnya yang dimaksud di sini adalah perintah-perintahnya ya. Tujuan pelajaran kita yang pertama memahami bahwa Allah memanggil umat pilihannya untuk dipisahkan. Dipisahkan artinya dikhususkan, beda dengan yang lain ya. Nah, kenapa? Karena ini sudah menjadi umat Tuhan. Kedua, bertumbuh dalam mempercayai Kristus, melawan godaan dan menaati perintah Allah. Nah, kita harus bertumbuh untuk semakin taat kepada perintah-perintah Tuhan Allah ya. Nah, kebenaran Alkitabnya, Allah menebus umat covenant-Nya dari perbudakan dan memberikan mereka hukumnya, yaitu perintah-perintahnya ya, firman Tuhan ya. Kita mau melihat dulu Allah memberikan 10 perintahnya kepada bangsa Israel ya. 10 perintah Allah ya. Ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, dan dikatakan sampailah mereka di padang gurun Sinai atau padang gurun Sinai ya, kita sering dengar. Dan apa yang dilakukan oleh orang Israel di situ? Mereka berkemah, artinya mereka tinggal di situ. Ya, mereka pasang kemah mereka di depan gunung Sinai. Oke, ada sebuah gunung namanya Gunung Sinai. Nah, di depan itulah mereka berkemah ya. Lalu Musa dia naik ke atas Gunung Sinai. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Tuhan Allah Israel. Dan Tuhan memberikan 10 perintah Allah, 10 hukum Tuhan kepada Musa untuk diberikan kepada bangsa Israel agar mereka bisa mendengar, bisa mengerti dan melakukannya. Karena mereka sudah menjadi umat Tuhan kan? Mereka harus hidup di dalam kekudusan. Makanya tadi dikatakan dipisahkan, artinya dikhususkan, harus beda dengan yang lain. Hidup di dalam kekudusan, ya, yang memuliakan nama Tuhan. Nah, makanya Tuhan memberikan 10 hukumnya. Bagaimana cara supaya mereka bisa menyenangkan hati Tuhan? Mereka harus melakukan perintah-perintah Tuhan ini ya. Nah, 10 perintah Tuhan ya. Kita lihat ya. 10 perintah ini ditulis di atas 2 loh batu ya. Lihat di gambar ya. Kita lihat. Perintah pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi Tuhan Allah mengatakan, kamu tidak boleh punya Allah lain, sembahan lain, pujian kepada pribadi lain, sujud kepada pribadi lain, kecuali hanya kepada Tuhan Allah. Jadi kita tidak boleh beribadah kepada Tuhan, lalu kita pergi juga sujud kepada Allah lain, misalnya kepada patung berhala, ya kan? Atau kepada Allah-Allah yang tidak benar, Allah-Allah yang dimana di luar Tuhan Yesus. Karena itu kita tahu itu adalah Allah-Allah palsu.
Ya, tidak boleh. Jadi kita harus hanya fokus beribadah, hanya meninggikan, hanya memuji, sujud menyembah kepada Tuhan Allah kita. Bisa mengerti? Jadi Tuhan Allah kita hanya satu. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah yang kita harus sembah sujud seumur hidup kita. Lalu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Juga maksudnya adalah kita harus bersikap bahwa Tuhan itu adalah yang paling tinggi dan segala-galanya dalam kehidupan kita. Yang paling tinggi dan segala-galanya dalam hidup kita. Tidak boleh ada yang lebih tinggi daripada Tuhan. Misalnya, ketika kita lebih mengutamakan mencintai dunia ini, mencintai uang, mencintai emas, seolah-olah itulah segala-galanya dalam hidup kita. Nah, itu berarti kita sudah melanggar perintah pertama ini juga. Karena itu kita jadikan seperti Allah kita, harta benda. Kita menaruh semua hati pikiran hidup kita begitu meninggikan harta benda itu, kita berikan hidup kita sepenuhnya fokus hanya untuk harta benda. Nah, itu tidak boleh. Itu berarti kita menduakan Tuhan. Bisa mengerti? Jadi adik-adik boleh cari harta, kerja keras untuk memperoleh harta, tetapi tidak boleh mengatakan inilah segala-galanya dalam hidup kita. Sehingga kita melupakan Tuhan atau kita menomorduakan beribadah kepada Tuhan, tidak boleh. Ya, selalu Tuhanlah segala-galanya dan yang paling tinggi dalam kehidupan kita, ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut perintah kedua. Apa perintah kedua? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jadi adik-adik tidak boleh membuat patung dengan gambar apapun dia. Dan tidak boleh juga pergi ke suatu tempat yang ada patung dengan gambar apapun untuk disembah, untuk kita sujud. Tidak boleh. Jadi kita buat pun tidak boleh untuk kita sembah. Yang punya orang lain juga kita tidak boleh pergi ke sana untuk kita sembah. Jadi patung yang kita buat atau manusia yang buat, yang tujuannya adalah untuk disujud, untuk sujud dan menyembah patung tersebut, itu tidak boleh. Ya. Nah, kita melihat ada orang-orang penyembahan berhala kan? Nah, seperti demikian kita tidak boleh. Dan dikatakan di sini dengan gambar apapun. Kalau itu adalah patung, dianggap patung Tuhan Yesus, gambar Tuhan Yesus, boleh tidak kita sujud? Hah? Tidak boleh, ya. Pertama, itu bukan gambar Tuhan Yesus yang asli. Semua foto-foto itu juga bukan gambar Tuhan Yesus yang asli. Itu hanya sebuah perkiraan saja. Tetapi kalaupun itu gambar Tuhan Yesus yang asli, patung Tuhan Yesus yang asli, maksudnya mukanya sama persis, benaran, pun kita tidak boleh sujud menyembah. Kenapa? Karena kita harus beribadah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Artinya hati pikiran kita memuji nama Tuhan dan sesuai dengan ajaran firman Tuhan, ya, sesuai dengan kebenaran. Bukan dengan patung kita menyembah Tuhan Allah. Karena Allah itu roh, maka kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran, ya. Oke. Jadi tidak boleh, ya, membuat patung apapun atau pergi ke tempat manapun yang ada patungnya untuk kita sembah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nama Tuhan Allah kita itu kudus, mulia. Bukan seperti manusia biasa. Jadi kita tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah sembarangan, dalam arti kita sebut nama Tuhan untuk bercanda-canda.
untuk ketawa-tawa. Kan ada orang itu kan, sebentar saja, OMG. Tak boleh. Atau sebut nama Tuhan Yesus untuk kelakar, untuk jadikan humor. Untuk jadi bahan pelawak, bahan lawak. Itu tidak boleh. Ya, tak boleh kamu sebut sembarangan nama Tuhan Allah. Atau kita misalnya tersandung. Atau kita ada sesuatu yang terkejut, yang biasa. Kita gampang sekali. Sebentar, oh Tuhan Yesus. Jadi kita harus sebut nama Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Misalnya kita waktu bernyanyi memuji Tuhan, kita sebut nama Tuhan Yesus. Karena memuliakan nama Tuhan. Waktu kita berdoa, waktu kita bersaksi, ceritakan tentang Tuhan Yesus, itu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tapi kalau hanya sekedar untuk jadikan bahan ketawa, tidak boleh. Ya, ingat ya, kan nama Tuhan itu kudus, mulia. Dia menciptakan kita. Bagaimana mungkin kita jadikan nama Tuhan itu sebagai sembarangan saja untuk kita sebut. Oke, bisa mengerti ya? Kita harus hormat sangat tinggi dan takut akan Tuhan Allah. Keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, hari Sabat kita sekarang ini adalah hari Minggu. Ingat, tidak boleh kamu lupakan. Selalu kamu tanamkan dalam hati pikiran kamu, hari Minggu adalah hari Sabat. Hari Sabat itu maksudnya apa loh? Hari kita beribadah kepada Tuhan, hari kita melayani Tuhan, hari di mana kita beristirahat dari semua pekerjaan selama 6 hari. Jadi kalau kita 6 hari kita pergi buka usaha, buka toko, kita tidak boleh, kita beristirahat. Kita beribadah melayani Tuhan dan juga beristirahat di rumah, ya, supaya kita bisa sehat juga, pulih juga ya secara kesehatan ya. Nah, jadi harus ingat dan kuduskan, artinya khususkan ya, lakukan. Ingat adik-adik, harus kuduskan hari Sabat, hari Minggu. Tapi jangan juga kamu bilang, kan dikatakan hari Sabat juga salah satunya adalah beristirahat. Ya udah, saya istirahat saja di rumah, saya tidak usah datang ke gereja. Bukan. Harus semuanya ada. Kita harus beribadah, fokus beribadah, melayani Tuhan, dan kita juga harus beristirahat. Ya. Tinggalkan semua pekerjaan kita selama 6 hari. Bisa mengerti? Adik-adik ingat, berkat Tuhan itu, berkat itu datangnya dari Tuhan. Jadi kalau kamu taat, Tuhan akan berkati kamu. Ingat itu ya, kalau kamu taat, Tuhan akan berkati kamu. Perintah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Siapa yang suka melawan orang tua di sini? Ayo, ada yang suka melawan orang tua? Tak ada ya, semua ya. Oke, siapa yang baik-baik terus menghormati orang tuanya di sini? Ada? Nggak ada? Oke, siapa yang setengah-setengah? Setengah menghormati, kadang-kadang juga melawan. Ayo, ada? Nggak ada juga? Siapa yang paling banyak menghormati orang tuanya? Paling banyak, artinya ada kadang-kadang ada buat kesalahan sama orang tua. Tapi paling banyak menghormati orang tuanya. Angkat tangan yang tinggi-tinggi. Joanna? Tidak. Steve? Setengah-setengah. Jadi hanya Steve aja yang setengah-setengah. Yang lainnya paling banyak menghormati orang tua. Benar ya? Tidak usah cek nanti. Lihat ke depan gimana. Hormati orang tuamu, ya, karena orang tualah yang melahirkan kita ke dalam dunia, yang menjaga kita, membesarkan kita, membiayai kehidupan kita. Tuhan memelihara melalui orang tua kita. Ya. Maka ketika kamu nanti sudah besar, kamu harus
ingat orang tuamu, sayang sama orang tuamu, jaga mereka ketika mereka sudah tua. Ya. Hormati orang tuamu, dengar. Ya, dengar apa yang orang tua lakukan, jangan melawan. Kalaupun ada yang kita tidak suka, tidak sependapat, kita sampaikan baik-baik. Ya, kita sampaikan baik-baik. Bagaimanapun orang tua sayang sama kita. Lalu kamu jangan merendahkan orang tua. Ngomong kata-kata yang seperti kurang ajar sama orang tua. Tidak boleh. Ya. Harus hormati orang tua. Ingat orang tua yang melahirkan kita. Lalu kita harus doakan juga orang tua. Doakan. Siapa yang sudah pernah doakan orang tuanya di sini? Oke, langsung tanya. Darren, kamu pernah doakan orang tua? Sebutkan salah satu poin yang kamu doakan untuk orang tua. Kesehatan. Argelia, selain kesehatan apa lagi? Pekerjaan. Oke, Yurifea, selain pekerjaan apa lagi? Apa? Panjang umur. Ya, kesehatan sama ya. Oke, jadi doakan orang tua, ya. Yang keenam, jangan membunuh. Bukan membunuh binatang ya. Itu bukan dosa, membunuh semut, membunuh nyamuk, bukan dosa ya. Itu ajaran agama lain itu. Karena mereka percaya setiap manusia yang meninggal berubah bisa menjadi binatang, bisa menjadi nyamuk. Jadi kamu pukul nyamuk, jangan-jangan itu kakekmu itu. Itu tidak, itu bukan ajaran yang benar, itu ajaran yang salah. Setiap manusia yang meninggal langsung rohnya itu menghadap Tuhan, tidak berubah menjadi makhluk lain ya. Jadi jangan membunuh, maksudnya adalah membunuh sesama kita manusia. Kenapa? Karena manusia ini ciptaan Tuhan istimewa. Semuanya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dengan nafas Tuhan dia berikan kepada manusia. Tidak boleh kita membunuh manusia. Hanya Tuhan yang berkuasa atas nyawa manusia. Kita tidak boleh. Jadi, semarah-marahnya apapun kamu, tidak boleh kamu lakukan sesuatu tindakan, misalnya membunuh dia, memukul dia, menusuk dia, atau apapun itu yang membuat dia meninggal, tidak boleh kamu lakukan. Kamu melanggar perintah Tuhan. Lalu dalam hati kita, jangan kita benci terus-menerus kepada orang lain. Kadang-kadang kita bisa benci kepada orang tersebut kan. Kita langsung cepat sadar, Tuhan ampuni dosa saya. Tapi kamu tidak boleh terus benci kepada orang lain terus-menerus. Itu akibatnya nanti ujung-ujungnya kamu lakukan sesuatu tindakan yang membunuh. Maka kamu harus perbanyak sikap kasih. Kamu harus memiliki sikap kasih. Ya, kita kadang-kadang manusia ya punya kesalahan, punya kelemahan ya. Kadang-kadang kita sulit ya untuk memiliki kasih ketika orang berbuat salah sama kita. Tapi kita harus belajar ya, cepat-cepat harus sadar. Kita harus maafkan orang lain. Bahkan kita doakan mereka. Oke, jadi jangan membunuh ya. Jangan gara-gara juga untuk mendapatkan harta, mendapatkan hal yang kita pikir saya mau dapatkan ini. Kita rela melakukan tindakan yang membunuh orang lain. Tidak boleh. Ya, macam orang-orang di luar di situ demi mendapatkan motornya, demi mendapatkan emasnya, dia tusuk orang lain, dia parang ya, itu orang-orang begal itu, ya kan? Atau yang orang-orang perusahaan itu demi persaingan mendapatkan penghasilan lebih baik, demi mengalahkan lawannya, dia lakukan hal yang fatal ya, bahkan sampai membunuh. Jadi tidak boleh membunuh, jangan membunuh ya. Bisa ingat? Bisa? Oke.
Lanjut, jangan berzina. Ya, berzina artinya bersetubuh ya dengan lawan jenis yang dimana belum diberkati oleh Tuhan atau tidak diberkati oleh Tuhan. Ya, misalnya kalian adik-adik kan belum menikah kan? Tidak boleh melakukan persetubuhan dengan orang lain. Ya, seperti suami istri tidak boleh lakukan seperti demikian. Atau kalian nanti sudah menikah, kalian sudah punya istri, sudah punya suami, tidak boleh pergi bersetubuh dengan orang lain. Bisa mengerti? Tidak boleh. Jadi jangan berzina. Lalu tidak hanya secara fisik berzina, dalam hati juga, pikiran, tidak boleh kita memikirkan hal-hal yang pornografi tentang orang lain, tentang lawan jenis kita. Tidak boleh. Makanya adik-adik tidak boleh pergi menonton film porno. Ya. Kalau ada, ya kita harus cepat-cepat ya bertobat. Ya, kita harus tinggalkan. Nah, tapi kalian kan anak-anak remaja ini kan masa-masa pubertas ya. Nah, itu godaan itu besar. Jadi tidak boleh berzina. Segala jenis percabulan ya, nah, tidak boleh kita lakukan. Ada waktunya nanti, ya, ketika kita sudah dewasa, sudah waktunya kita menikah, kita punya suami istri, kita bersetubuh, nah itulah yang Tuhan berkati. Situlah waktunya. Dan tidak boleh kita lakukan kepada orang lain, hanya kepada pasangan kita, suami atau istri. Ya. Lanjut, jangan mencuri, jangan mengambil barang orang lain tanpa seizin ataupun tanpa sepengetahuan orang lain. Misalnya orang itu tidak tahu, diam-diam kamu ambil. Atau dia tahu, tapi kamu tidak mendapatkan izin kepada dia. Ya. Tapi kamu pergi ambil. Tidak boleh, ya, tidak boleh mencuri, mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin orang lain. Tidak boleh merampasnya juga. Jadi apa yang harus kita lakukan adik-adik? Harus bersyukur semua apa yang kita miliki. Ya, harus bersyukur. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu, kita harus kerja keras. Jangan jadi pemalas, kerja keras. Ya, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, pergi mencuri. Makanya ada orang yang pergi merampok bank, merampok rumah. Ya kan? Karena pemalas juga itu. Nah, lalu dalam hal belajar ya adik-adik ya, kalian tidak boleh juga pergi menyontek jawaban orang lain. Itu juga seperti mencuri. Diam-diam kamu lihat dari jauh, dari sampingnya kan, dia lagi nulis-nulis, kamu intip-intip, oh ini jawabannya kamu ini. Makanya pergi belajar, kalau udah mau ujian belajar sungguh-sungguh. Bahkan sebelum ujian ya, kamu harus sudah persiapkan diri. Supaya nanti kamu bisa berikan jawaban, ya jawaban hasil kerja keras kamu. Bukan hasil curian. Ya kamu intip-intip punya orang lain. Oke, bisa mengerti? Oke. Lanjut. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan berbohong. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak benar mengenai orang lain. Itu namanya juga berbohong atau bersaksi dusta. Memberikan kesaksian yang tidak benar. Misalnya bilang, Darren itu dia sudah mencuri pulpen saya. Padahal padahal Darren tidak lakukan itu. Ya kan? Tapi kita pergi ngomong. Akhirnya kita jelek-jelekkan dia, kita buat nama Darren jadi buruk, ya, tidak baik. Kenapa? Karena kita pergi berikan kesaksian yang tidak benar. Ya, jadi katakan yang sejujurnya saja. Kalau ya, bilang apa? Ya. Kalau tidak, katakan tidak. Ya. Nah, jadi tidak boleh suka memfitnah atau mengucapkan kata-kata yang tidak benar tentang orang lain. Tidak boleh berbohong. Dan ada satu hal, hindari yang namanya gosip. Ya, karena kalau adik-adik suka ngegosip, nanti suka tambah-tambah. Suka kurang-kurangi juga. Jadi jauhi, ya, hindari. Terakhir, jangan mengingini, ya.
Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Jangan kamu memiliki niat jahat untuk menguasai atau memiliki apa yang dimiliki oleh sesamamu. Apa saja yang dimilikinya. Apakah istrinya? Banyak orang kan merebut istri orang lain. Atau suami, tidak boleh merebut suami orang lain. Atau harta bendanya, emasnya kah, uangnya kah, mobilnya kah, atau apapun. Tidak boleh kamu punya niat jahat atau mengingini, tujuannya untuk menguasai, memiliki apa yang dimiliki oleh sesama. Jadi kalau kamu lihat punya sesamamu sesuatu yang berharga misalnya, maka yang kamu harus lakukan adalah pertama-tama kamu harus merasa puas, bersyukur apa yang kamu miliki. Yang kedua, ya kamu berdoa. Kalau kamu memang mau mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi, berdoa, Tuhan tolong saya, berkati saya mau bekerja keras. Ya. Kalau kamu sudah punya, nanti kalau kamu udah besar ya, udah punya istri, kamu jangan pergi melihat istri orang, kayaknya lebih cantik ini. Lalu lihat lagi, ini lebih cantik lagi ini. Oh bagaimana ya supaya saya dapatkan istrinya? Tidak boleh. Ya. Kamu harus bersyukur untuk setiap pasangan kamu. Begitu juga suami. Oke, bisa mengerti? Oke, nah. Jadi 10 perintah Allah ini Tuhan berikan kepada orang Israel. Dan 10 perintah Allah ini untuk dilakukan tentunya bukan supaya kita selamat ya. Kita selamat itu hanya percaya Tuhan Yesus. Kita tidak bisa hidup sempurna, itulah masalahnya. Kita semua sudah gagal ya. Sudah melanggar perintah-perintah Tuhan ini. Ya kan? Ada yang berani mengatakan dia sudah melakukan semuanya taat sepenuhnya, seumur hidupnya? Tak ada ya. Semua manusia sudah melanggar ya. Ini hanya menunjukkan bahwa kita orang berdosa. Maka perintah ini kita lakukan bukan untuk kita selamat. Hanya percaya ya kita selamat. Tapi kita harus lakukan, tetap harus kita lakukan. Untuk apa? Nah, karena tadi judulnya adalah kita dipanggil menjadi umatnya. Dipisahkan, dikuduskan, dikhususkan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kita sudah jadi anak-anak Tuhan kan? Kita tidak boleh hidup di dalam dosa lagi. Maka kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan cara apa? Melakukan perintah-perintah Tuhan. Bisa ngerti? Saya? Nah, yang terakhir, yang kedua, Allah memberi kita anugerah dan kekuatan untuk mempercayai Kristus, melawan godaan dan menaati perintah Allah. Tentunya dalam melakukan perintah-perintah Tuhan ini banyak godaan kan? Misalnya, kuduskan hari Sabat. Ada godaan, aduh malas bangun, aduh enak kali tidur pagi ini ya kan? Ayo. Ada yang nanti alasan, kenapa nggak sekolah minggu? Sorry loh, saya susah bangun. Ketiduran, ya kan? Atau ada godaan mau pergi jalan-jalan ke pantai atau pergi jalan-jalan ke mall. Nah, itu kan godaan kan? Nah, Tuhan menolong kita untuk bisa menghadapi godaan itu, ya. Lihat Efesus pasal 28, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Dalam hal iman, keselamatan Tuhan berikan kepada kita. Semuanya karena Tuhan. Bukan karena kita orang baik. Tuhan pilih kita. Tuhan sepenuhnya mengasihi kita. Dia memberikan kita iman. Sehingga pada akhirnya kita bisa percaya Tuhan Yesus. Lalu dalam menghadapi pencobaan atau godaan dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan di 1 Korintus pasal 10 ayat 13 ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, ketika Tuhan mengizinkan pencobaan itu ya banyak jenisnya ya, misalnya kesusahan, kesulitan, ya, yang membuat kita bergumul, ya, membuat kita benar-benar ya terjepit, ya, panik, atau godaan-godaan, ya. Godaan dari si jahat ya untuk membuat kita berbuat dosa seperti yang Rasul tadi katakan, misalnya hari Minggu harusnya kita beribadah tapi ada godaan, kita pergi ke pantai atau kita tidur saja.
Nah, setiap godaan izinkan terjadi, dikatakan tidak melebihi daripada kekuatan kita. Tuhan tahu, ya, Tuhan kontrol semuanya, ya. Dikatakan di sini sebab Allah setia, ya, setia, Dia memelihara, Dia perhatikan kita. Dia tidak biarkan kita begitu saja, mau pencobaan silakan aja kamu hadapi. Mau bagaimana hasilnya itu terserah kamu. Bukan, Tuhan selalu setia memelihara kita, menjaga kita, ya. Di sini dikatakan, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Ya, jadi Tuhan itu kontrol, Tuhan lihat. Ketika ada pencobaan, Tuhan izinkan pencobaan itu tidak melebihi daripada kekuatan kita. Nah, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan bahkan menolong kita untuk bisa keluar dari godaan itu, dari pencobaan itu. Misalnya dalam hal godaan dulu, ya kan? Ada godaan pergi jalan-jalan ke pantai, tak usah ibadah. Padahal Tuhan sudah mengatakan, ingat dan kuduskan hari Sabat. Nah, ketika menghadapi godaan itu, ada suara, ya, suara Roh Kudus, ya, mengatakan, kamu harus datang ibadah, ya kan? Ada tidak kalian pernah alami begitu? Ada satu, tapi hari ini kan hari Minggu, saya harus beribadah. Dan Tuhan berikan kita kekuatan, kemampuan untuk bisa melawan godaan tersebut. Itu akhirnya saya tidak usah pergi kemana-mana, saya harus pergi beribadah kepada Tuhan. Kita diberikan kekuatan, kita mampu bisa mengalahkan godaan itu. Jadi ada jalan keluarnya supaya kita bisa tidak jatuh ke dalam dosa. Bukan godaan itu seolah-olah membuat kita akhirnya mau tidak mau saya harus jatuh ke dalam dosa. Tidak, Tuhan kasih kita kemampuan, hikmat, kekuatan untuk bisa menghindari godaan itu, untuk bisa melawan godaan itu, mengalahkan godaan itu sehingga kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Atau dalam hal kesulitan, kesusahan besar pun Tuhan berikan kita kekuatan penghiburan. Dan pada waktunya Tuhan akan memberikan kita pertolongan keluar dari kesusahan kita itu. Sehingga kita bisa datang bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan. Misalnya kamu kesusahan, tidak bayar, tidak ada uang, bayar uang sekolah. Contohnya begitu ya. Lalu kamu khawatir nanti saya bisa ujian atau tidak, begini. Ya kan? Tuhan pasti tolong. Suatu hari Tuhan berkati pekerjaan orang tua atau bagaimana cara akhirnya orang tua ya dapat berkat dari Tuhan sehingga bisa bayar uang sekolah kamu. Bisa mengerti? Jadi Tuhan tidak biarkan kita begitu saja ya. Begitu juga dalam menaati perintah-perintah Tuhan. Sebenarnya kita tidak ada alasan saya ya hanya manusia biasa lah. Memang kita hanya manusia biasa. Tapi sebenarnya kita diberikan kemampuan, hikmat, kekuatan untuk bisa melawan godaan. Ya, tapi kita manusia berdosa, kita kadang mengikuti keinginan kita kan? Nah, makanya kita harus segera bertobat ya. Kita harus tinggalkan. Jadi perhatikan, Tuhan memanggil umatnya untuk hidup kudus dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Jadi untuk apa kamu dipanggil menjadi orang Kristen? Untuk apa dulu? Coba. Untuk Steve. Untuk apa kamu dipanggil menjadi orang Kristen? Ya untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Untuk menjadi saksi yang baik bagi Tuhan. Untuk hidup di dalam kekudusan. Bukan untuk hidup di dalam dosa. Tuhan tidak selamatkan kita biar kamu masuk surga. Lalu dalam hidup dunia suka-suka kamu mau bagaimana. Bukan. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Bukan lagi untuk hidup diri sendiri, apa yang saya mau, bukan. Makanya seperti bangsa Israel dipanggil, ditebus dari perbudakan Mesir, supaya mereka bisa hidup dalam kudus, beda dengan bangsa lain yang hidup di dalam kejahatan. Tuhan berikan hukum-hukumnya, lakukan, supaya hidup dalam kudus. Demikian juga kita diselamatkan, Tuhan berikan firman Tuhan, supaya kita bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Ya, nah itu tujuan kita dipanggil ya. Yang kedua, Tuhan menganugerahkan kita iman untuk percaya Tuhan Yesus. Ingat, kita diselamatkan, kita bisa percaya Tuhan Yesus karena kasih karunia Tuhan. Nah, Tuhan juga memberikan kita hikmat, kekuatan, dan pertolongan untuk memilih taat firman Tuhan setiap hari.
Nah, jadi adik-adik berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong saya supaya saya punya kekuatan untuk selalu bisa mengalahkan godaan. Dan kita harus selalu memilih untuk taat kepada perintah Tuhan. Nah, itu saja firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bisa belajar hukum-hukum Tuhan. Tolong kami untuk bisa hidup dalam kekudusan-Mu, bisa sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan sepanjang hidup kami. Tolonglah kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.